Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Abdurrahman. Saya adalah salah satu dosen di program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Perkenankan kali ini saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu atau saya ajarkan di program studi ekonomi pembangunan, yaitu mata kuliah pengantar teori ekonomi dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi mengenai mata kuliah pengantar teori ekonomi yang saya ampu. Mata kuliah pengantar teori ekonomi merupakan mata kuliah wajib bagi program studi ekonomi pembangunan dengan jumlah SKS 3 SKS dengan kode EKP 101. Mata kuliah ini menjelaskan konsep ruang lingkup pengantar ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro secara singkat, memahami teori permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, memahami data dalam mikroekonomi dan data dalam makroekonomi, serta memahami ekonomi real dalam jangka panjang. Mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana sistem ekonomi bekerja dalam pasar, mampu mengidentifikasi fenomena ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya, adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini selama satu semester yaitu yang pertama, memahami ruang lingkup ilmu ekonomi, yang kedua memahami permintaan, penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro dan dalam ekonomi makro. Yang ketiga adalah memahami perilaku konsumen dalam ekonomi mikro. Yang keempat memahami konsep masalah dan kebijakan dalam ekonomi makro. Yang terakhir adalah memahami konsep dan melakukan perhitungan dari teori perilaku produsen. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran program studi ekonomi pembangunan yang dibebankan kepada mata kuliah pengantar teori ekonomi, yaitu yang pertama, lulusan mampu menjelaskan konsep dasar atau prinsip teori ekonomi. Yang kedua, lulusan mampu menganalisa permasalahan dan kebijakan ekonomi. Yang ketiga, lulusan mampu menerapkan alat analisis kuantitatif untuk analisis ekonomi. Yang keempat, lulusan mampu membuat analisis ekonomi secara tertulis. Adapun CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 1. Memahami pengertian dasar dan perbedaan teori ekonomi mikro dan makro. 2. Memahami dan menjelaskan konsep teori dasar ekonomi mikro dan makro dalam pembangunan. 3. Menjelaskan dan menganalisis permintaan, penawaran, harga, dan mengidentifikasi peran pemerintah dalam perekonomian. Yang keempat, memahami konsep pendapatan nasional, uang, inflasi, suku bunga, perekonomian terbuka, nilai tukar, dan pengangguran. Yang selanjutnya, yang kelima, menguasai alur pendapatan nasional beserta metodenya. Dan yang keenam, mahasiswa mampu berpikir kritis dalam memahami fenomena ekonomi. Selanjutnya, adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pertama, Carl Icahn, Ray Schiffer, and Sharon M. Oster, Principle of Macroeconomics 10 edition. Yang kedua, Gregory Mankiw, Microeconomics 7 edition. Yang ketiga adalah Sadono Sukirno, Pengantar Ekonomi Makro. Yang keempat, Ansar, Teori Ekonomi Mikro. Yang kelima, Putong Iskandar, Pengantar Mikro dan Makro. Sementara itu, sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang berorientasi pada student centered learning yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan bersifat kolaboratif. Pembelajaran berbasis kasus dan studi kasus atau case method. Pembelajaran dalam mata kuliah pengantar teori ekonomi dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Selanjutnya, sistem penilaian atau evaluasi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen penilaian, yaitu 1. Aktivitas atau partisipatif dalam studi kasus atau case method 50%, 2. Presensi 10%, 3. Tugas 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, dengan total pembobotan 100%. Mahasiswa akan mendapatkan nilai mutu A jika mendapatkan nilai total pembobotan dari rentang 85 sampai 100. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah pengantar teori ekonomi untuk mahasiswa
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus di ruang kelas pada mata kuliah pengantar teori ekonomi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke-15 pengantar teori ekonomi. Nggak terasa ya, kita sudah di pertemuan ke-15. Mudah-mudahan mahasiswa tetap semangat menjalani perkuliahan sampai akhir dan tetap menyimak materi yang saya sampaikan sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semua hadir ya di dalam mata kuliah ini. Alhamdulillah hadir semua ya. Artinya teman-teman semua menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, hadir tepat waktu, dan juga hadir dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Dan alhamdulillah patut saya apresiasi ya, teman-teman sudah datang tepat waktu dan juga sudah hadir di kelas. Artinya motivasi teman-teman datang untuk belajar itu sangat tinggi dan patut kita apresiasi. Nah, di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas sebuah fenomena, di mana fenomena ini fenomena yang sangat sering terjadi di lingkungan sekitar kita, bahkan mungkin orang sekitar kita adalah bahan kajian dari fenomena ini. Bisa jadi kita akan menjadi bahan kajian dari fenomena ini juga. Dan fenomena yang kita bahas sekarang itu adalah terkait dengan pengangguran atau kalau kita bahasakan dalam Inggrisnya adalah unemployment. Artinya orang yang tidak bekerja atau pengangguran. Nah, sebelum saya lanjut ke materinya, kita akan coba overview dulu pertemuan sebelumnya di pertemuan ke-14 di mata kuliah ini. Kita sudah sempat membahas terkait dengan definisi nilai tukar atau exchange rate. Kita membahas sistem nilai tukar. Ada yang fixed exchange rate, floating, managed exchange rate. Dan di sini ada dua terminologi yang mungkin sering kita dengar dalam pidato kenegaraan atau mungkin dalam berita ekonomi. Di sini ada depresiasi dan apresiasi. Ada mekanisme bursa valuta asing dan kurs nominal dan kurs real. Nah, sekarang saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi sebelumnya. Apakah kalian masih ingat sehingga kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, mungkin saya akan tanya satu orang mahasiswa sebagai perwakilan di sini, mungkin bisa Eka. Apakah masih ingat apa itu depresiasi dan apresiasi, Eka? Depresiasi itu melemahnya nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, sedangkan kalau apresiasi itu pertambahan nilai tukar mata uang terhadap mata uang yang lainnya. Oke, berarti di sini ada dua terminologi yang terbalik ya. Kalau kondisinya bisa jadi ada dua, dia artinya terdepresiasi, artinya nilainya melemah dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Artinya yang sering jadi patokan di sini adalah US dollar. Sementara kalau apresiasi itu adalah nilai mata uang kita menguat dibandingkan dengan nilai mata uang lainnya secara nilai nominal. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang ini dengan tujuan pembelajarannya ada 4 yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama kita ingin mengetahui apa sih definisi dari pengangguran. Kita sering dengar, kita sering lihat beritanya, kita sering lihat fenomenanya di masyarakat. Tapi bisa nggak kita mendefinisikan apa itu pengangguran secara ilmiah? Terus yang kedua, mampu melakukan pengukuran pengangguran. Kita akan coba melakukan pengukuran sederhana dengan menghitung tingkat pengangguran. Terus yang ketiga, kita mengetahui jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya sehingga kita bisa formulasikan kebijakan apa yang tepat untuk menanggulangi pengangguran ini. Dan yang terakhir adalah menganalisa kebijakan terkait dengan pengangguran. Dan ini adalah rangkuman dari tujuan pembelajaran yang coba kita akan capai di pertemuan kali ini. Sebelum saya lanjutkan ke definisi dari pengangguran, mungkin ada yang berpendapat juga terkait dengan pengangguran menurut definisi kalian kira-kira seperti apa? Mungkin saya bisa tunjuk satu orang, Reza mungkin. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Pengangguran ini adalah orang yang tidak bekerja, yang sama sekali tidak punya penghasilan dan pendapatan. Kalau menurut saya. Terima kasih. Itu pendapatnya Reza. Terima kasih Reza. Di sini ada satu ada satu ciri khas yang disebutkan oleh Reza di sini adalah bahwa pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan tetap. Nah, sementara kalau kita merujuk kepada dua lembaga ini yang sering dijadikan referensi dalam ekonomi, ada BPS dan ada World Bank. Nah, ketiganya dia memiliki 3 ciri yang sama. Ciri yang sama di sini yang pertama adalah dia masuk ke dalam angkatan kerja.
angkatan kerja. Jadi angkatan kerja yang kita maksudkan di sini, apakah anak SD termasuk pengangguran karena tidak bekerja? Tidak, karena dia tidak masuk ke dalam usia 15 sampai 64 tahun. Ini adalah ciri yang pertama yang harus ada dalam sebuah pengangguran. Sementara ciri yang kedua di sini adalah dia sedang mencari pekerjaan atau looking for job. Mencari pekerjaan. Ini ciri yang kedua harus ada ini. Sementara ciri yang ketiga adalah dia tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, sementara definisi yang disebutkan oleh Reza yang mana yang ada di sini? Tidak mendapatkan kerjaan. Sementara di sini lebih lengkapnya adalah angkatan kerja yang berada usia 15 sampai 64 tahun sedang mencari pekerjaan dan tidak mendapatkannya. Nah, artinya di sini definisinya jelas. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Di sini ada dua kelompok penduduk. Kelompok yang pertama ini ibu rumah tangga dan kelompok yang kedua di sini ada mahasiswa. Mungkin saya minta satu mahasiswa dulu ya, mungkin Widya. Di sini ibu rumah tangga berdasarkan definisi yang saya sebutkan ini, apakah dia masuk ke dalam definisi pengangguran atau tidak? Tidak, Alasannya bisa disebutkan. karena ibu rumah tangga tidak sedang mencari pekerjaan. Oke, betul sekali. Berarti di sini, walaupun dia tidak bekerja, tapi dia tidak mempunyai keinginan untuk mencari pekerjaan dan dia memiliki waktu luang untuk mengurus rumah tangga, dalam definisi yang BPS itu tidak dihitung sebagai pengangguran. Nah, yang terakhir, mungkin bisa Feby, mahasiswa, apakah termasuk dalam pengangguran atau tidak? Sekarang kan kalian tidak bekerja kan? Full time sebagai mahasiswa. Apakah kalian sebagai pengangguran? Mahasiswa itu tidak termasuk pengangguran dikarenakan dia kalau dari ciri-cirinya dia tidak mencari pekerjaan. Oke, jadi alasannya sama ya. Jadi kalau ada satu komponen yang hilang dalam kelompok penduduk itu, maka dia tidak bisa masuk ke dalam pengangguran. Contohnya yang ini adalah ibu rumah tangga dan mahasiswa. Ciri yang hilangnya di sini adalah dia tidak sedang mencari pekerjaan. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, sekarang saya lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini setelah kita mengetahui apa itu pengangguran berdasarkan 3 komponen yang harus ada tadi. Oke, sekarang di sini ada sebuah studi kasus. Sebelum saya masuk ke studi kasusnya, saya ingin menanyakan 2 terminologi dulu. Terminologi yang pertama adalah yang sering diulang dalam ekonomi, jumlah pengangguran sama tingkat pengangguran. Silakan, Asi. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Untuk jumlah pengangguran itu adalah total orang yang tidak bekerja secara kuantitatif, sedangkan tingkat pengangguran itu adalah persentase dari jumlah orang yang tidak bekerja. Oke. Nah, berarti di sini ada 2 perspektif data. Data yang pertama dia dalam bentuk nominal. Nominalnya di sini artinya jumlah orang atau jiwa. Sementara tingkat pengangguran itu adalah persentasi orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja dikali dengan 100%. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Tingkat pengangguran atau unemployment rate. Rumusnya adalah jumlah pengangguran atau unemployment dibagi dengan jumlah angkatan kerja atau labor force dikali dengan 100%. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang pertama. Di kota A terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 1.000 orang. Dengan kondisi penduduknya sebagai berikut. Kondisi yang pertama, dia bekerja 720 orang, tidak bekerjanya adalah 80 orang atau unemployment atau penganggurannya 80 orang, masih sekolah 100 orang, ibu rumah tangganya 70 dan pensiunannya 30 orang. Nah, pertanyaan yang pertama di sini adalah berapa jumlah angkatan kerja di kota A? Angkatan kerja tadi adalah orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang sudah bekerja. Kira-kira dari sini yang mana kira-kira yang bisa kita tambahkan? Bekerja 720 tambah 80. Oke, terima kasih Mbak Asi. Kita beri aplaus dulu untuk Nur Asia. Terima kasih Mbak Asi. Jadi yang jumlah angkatan kerja di kota A atau labor force di sini adalah jumlah orang yang bekerja. Jumlah orang yang bekerja 720 ditambah dengan jumlah penganggurannya di sini adalah 80 orang. Berarti jumlahnya adalah 800 jiwa atau 800 orang. Nah, kita jawab pertanyaan yang kedua, berapa tingkat pengangguran di kota A
ketika kita menjawab tingkat pengangguran, berarti di sini yang harus kita ketahui adalah jumlah penganggurannya. Jumlah penganggurannya di sini adalah 80. 80 dibagi dengan labor force atau angkatan kerjanya dibagi dengan 800 dikali dengan 100%, berarti kita dapat di sini 10%. Artinya 10% penduduk di kota A dia terkategorikan sebagai pengangguran, tingkat pengangguran. Terima kasih. Sejauh ini ada pertanyaan? Aman. Oke. Kalau aman saya lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, mungkin kita bertanya apa sih yang menyebabkan orang atau penduduk itu menganggur? Nah, di sini types of unemployment was in their cases. Artinya penyebab pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah pengangguran struktural. Ada yang pernah lihat lamaran kerja? Pernah? Di sini salah satu contoh kasusnya. Nah, misalnya kalian ingin melamar sebuah kerja, tapi dari tempat pemberi kerjanya dia membutuhkan skill yang banyak hanya untuk satu job desk pekerjaan. Sementara kalian tidak bisa masuk mengambil pekerjaan tersebut karena tidak lolos kualifikasi salah satunya. Kalian tidak bekerja karena alasan tersebut, itu disebut sebagai pengangguran struktural. Di sini adalah salah satu contoh kasusnya. Di sini dia ada persyaratannya di sini adalah fluent in English, artinya harus bisa berbahasa Inggris secara lancar. Terus yang selanjutnya adalah berusia dari 21 sampai 26 tahun. Bagaimana kalau kalian yang sudah 27 tahun? Kalian tertolak berdasarkan struktural yang dibuat oleh si pemberi kerja. Otomatis kalian yang berusia 20 tahun dan apply ke sini, otomatis kalian akan menjadi pengangguran struktural. Oke. Sejauh ini masih aman ya? Aman. Oke, saya lanjut ke yang selanjutnya, pengangguran siklus atau cyclical unemployment. Dia disebabkan, misalnya kalian pernah lihat kasus ketika terjadi yang namanya krisis moneter, terus terjadi yang namanya permintaan agregat menurun, misalnya seperti ini. Kalian masih ingat pertemuan di materi pertemuan pertama, ini adalah price dan quantity. Di sini adalah demand yang pertama. Ketika demand-nya berkurang dari D1 ke D2, otomatis banyak barang yang tidak terjual kan? Dan banyak barang yang tidak terjual tersebut akan menyebabkan beban keuangan bagi perusahaan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh perusahaan adalah dia melakukan efisiensi. Salah satunya adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Orang yang dipecat berasa karena perusahaannya turun level karena banyak barang yang tidak terjual, maka dia akan disebut pengangguran siklus. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut? Izin Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Kenapa sih kita harus mempelajari fenomena tentang pengangguran dan apa sih dampaknya terhadap variabel ekonomi makro lainnya? Oke, kenapa sih kita harus capek-capek membahas tentang fenomena pengangguran? Nah, kalian pernah dengar sebuah teori, nama teorinya adalah lingkaran setan kemiskinan atau vicious circle of poverty. Di situ ada banyak variabel. Ada pengangguran, ada kemiskinan, pendidikan rendah, skill rendah, balik lagi ke pengangguran. Nah, untuk memutus lingkaran tersebut, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ada banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana kita sebagai pemerintah misalnya, bagaimana cara dia menetapkan si pengangguran ini tidak ada. Atau misalnya pengangguran ini dia akan berdampak kepada yang lain, berdampak kepada kemiskinan. Dari kemiskinan berdampak kepada pendidikan yang rendah, akan balik lagi menjadi pengangguran. Atau salah satunya adalah ketika terjadi banyak fenomena pengangguran, berarti kondisi ekonominya sedang tidak bagus. Kalau kondisi ekonominya sedang tidak bagus, investasi akan turun. Kalau investasi akan turun, berarti belanja pemerintah juga semua akan turun. Artinya satu variabel ini dia akan mempengaruhi banyak variabel ekonomi makro yang lain. Mungkin gitu ya, Eka, gimana? Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya, pengangguran friksional. Nah, ada di sini yang sudah pernah bekerja, mungkin sebelum kuliah, mungkin Reza pernah bekerja sebelumnya? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Siapa yang pernah bekerja, misalnya tamat SMA terus bekerja? Galan, silakan. Dulu tuh saya sempat di restoran, Pak, jadi Oke. waiters. Gitu, tapi Nah, berhenti. Berhenti. Alasannya Galan berhenti dari waiters di restoran apa? Pertama memang pada saat itu saya kurang nyaman, kedua karena saya harus lanjutkan pendidikan lagi, Pak. Oke, betul. Nah, seseorang dia tidak akan stay seumur hidupnya dalam pekerjaannya. Kalian sependapat nggak dengan apa yang saya sebutkan?
Benar kan? Bisa jadi alasan yang pertama karena lokasi, alasan yang kedua karena gaji, alasan yang ketiga karena lingkungan kerja. Benar kan? Ketika kalian memutuskan untuk resign atau keluar dari tempat kerja tersebut, otomatis kalian pasti akan mencari pekerjaan yang lain. Nah, selama masa kalian lompat dari pekerjaan yang sebelumnya mencari pekerjaan yang baru, otomatis kalian gak akan serta-merta mendapatkan pekerjaan. Benar kan? Nah, selama periode kalian melompat dari pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan yang baru dan kalian masuk ke masa menganggur, maka kalian disebut sebagai pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini adalah pasti ada dalam sebuah perekonomian karena nggak mungkin semua orang akan stay di pekerjaannya. Dia akan beralih dari pekerjaan satu mencari pekerjaan yang lebih sustain dan lebih stabil. Nah, yang terakhir kita akan bahas jenis yang terakhir adalah seasonal unemployment atau pengangguran musiman. Mungkin yang ini nggak perlu saya jelaskan definisinya, kalian sudah paham bahwa pengangguran musiman itu dia terjadi berdasarkan periode waktu tertentu. Misalnya contoh kasus di sini adalah agricultural industry atau industri pertanian. Misalnya saat masa panen dia butuh banyak tenaga kerja, tapi ketika selesai masa peak season atau masa panennya si tenaga kerja ini dilepas lagi dan dia menganggur. Atau misalnya kalian bekerja di bidang construction sebagai tukang, sebagai kuli bangunan, kalian bekerja berdasarkan job yang tidak setiap tahun selalu available atau tersedia. Nah, dari keempat jenis pengangguran yang kita bahas di sini, big question-nya atau pertanyaan besarnya adalah which policy should be possible to address unemployment? Apa kebijakan yang paling tepat untuk menanggulangi atau mengatasi pengangguran? Oke, saya butuh pendapat salah satu orang. Randy, silakan. Kira-kira kebijakan apa yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Rozi. Nah, memang pengangguran ini merupakan gitu termasuk dalam lingkaran setan. Nah, bagaimana memutus itu tentu salah satunya seperti yang disampaikan tadi ya kita fokus ke dalam peningkatan skill gitu. Skill, baik skill itu di dalam dalam dunia usaha saat ini, kemudian skill baik itu tidak dalam dunia usaha. Misalnya kita tidak mungkin bisa menyeimbangkan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan yang tersedia gitu, lapangan kerja. Ya salah satunya adalah mungkin ya bisa dilatih untuk berwirausaha selain untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar gitu dalam perusahaan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendi. Kita beri aplaus dulu untuk Pendi ya. Oke, terima kasih jawabannya sangat lugas dan jelas. Jadi jawabannya Pendi adalah kita memberikan pelatihan skill yang yang kemungkinan bisa dikuasai oleh orang dalam waktu singkat sehingga bisa memutus rantai kemiskinan. Nah, pertanyaannya adalah tadi kita sudah bahas ada 4 jenis pengangguran. Apakah kebijakan ini cocok untuk semuanya? Misalnya contoh kasus pengangguran yang siklus. Dia disebabkan oleh menurunnya agregat demand karena adanya terjadinya resesi. Nah, contoh kasus misalnya, jawabannya Pendi itu lebih cocok ke yang mana? Yang pengangguran struktural, siklus, terus friksional atau musiman? Struktural artinya dia disebabkan oleh perbedaan skill yang diminta dan skill yang dibutuhkan. Artinya jawabannya Pendi sangat tepat untuk menanggulangi pengangguran struktural. Nah, sementara kalau pengangguran yang misalnya contoh kasus yang tadi pengangguran siklus karena berkurangnya agregat demand, dia terjadinya banyak terjadi PHK. Salah satu yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara pemerintah meningkatkan minat investor untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, contoh kasus kita sudah pernah melewati COVID sama-sama kan? Nah, di masa COVID kira-kira sektor apa yang paling terdampak? Terima kasih, Febi. Yang paling terdampak saat itu adalah pariwisata. Adanya kebijakan lockdown, orang tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga pariwisata itu yang paling terdampak, penerbangan dan pariwisata salah satu yang paling terdampak dan hampir banyak orang yang di PHK karena alasan tersebut. Nah, ketika dia di PHK, artinya si perusahaan ini dia merugi. Ketika dia merugi dan dia tidak bisa menanggulangi lagi beban keuangan yang ditopang. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan pemerintah selain investasi tadi? Kalau dia modelnya bencana seperti ini, artinya pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang efektif karena memang kondisinya eksidental. Kecuali kalau kasusnya misalnya terjadi korupsi massal sehingga
si investornya kurang kepercaya kepada perekonomian Indonesia. Berarti yang harus dilakukan di situ adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia. Nah, kira-kira apa lagi kebijakannya? Nah, kita pernah ada satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang namanya prakerja. Ada yang pernah daftar sebelumnya? Pernah. Ya, silakan kasih bisa minta pendapatnya terkait dengan prakerja ini. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi ketika mendaftar prakerja itu kita akan mendapatkan pelatihan skill gitu ya. Ada insentif yang diberikan sebesar 600.000 ya per bulan. Oke, terima kasih Asi. Itu adalah sebuah kebijakan yang pernah diterapkan oleh pemerintah, tapi sampai sekarang kan kebijakannya hilang lagi. Mungkin dinilai kurang efektif atau ada beberapa variabel yang mungkin kurang efisien. Nah, pernah ada ketika mendaftar di prakerja, kalian mendapatkan pelatihan. Selama masa pelatihan, kalian mendapatkan uang saku 600.000 per bulan. Itu adalah salah satu kebijakan yang coba dipromosikan oleh pemerintah untuk menanggulangi pengangguran. Nah, kita sudah sampai di akhir sesi perkuliahan ini. Sebelum saya menutup mata kuliah ini, saya ingin menunjuk satu orang mahasiswa untuk merangkum atau menjelaskan ulang inti dari pertemuan yang sudah kita bahas kali ini. Mungkin Arya, silakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil bahwasanya kondisi pemerintah itu wajib memberikan lapangan pekerjaan untuk warga agar semua jenis pengangguran yang sudah disebutkan pada mata kuliah ini, termasuk yang struktural, itu bisa terentaskan. Karena memang kondisinya saat ini kita perlu untuk mendapatkan pekerjaan untuk hidup yang lebih layak. Terus untuk jumlah pengangguran itu kita juga perlu tahu berdasarkan jumlah jiwanya dan berdasarkan tingkatnya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Beri aplaus untuk Arya ya. Terima kasih Arya sudah menyampaikan kesimpulan di mata kuliah ini dan kita sudah sampai di penghujung perkuliahan. Sebelum saya tutup mata kuliah ini, saya ingatkan lagi kalian harus tetap semangat menjalani perkuliahan ya, walaupun ini pertemuan terakhir. Kita akan bertemu lagi di mata kuliah lain di semester depan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.